Halo Mas Bro, sekarang kita ini video pertama kita, video yang akan pertama kita share. Kita ini akan melakukan survival ke hutan-hutan ini. Tidak jelas hutan apa, hutan lor ini. Kita akan jalan-jalan, sekarang kita makan makanan hutan. Saksikan terus. Memiliki rasa yang pahit, tapi sayangnya seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya. Dia ini memiliki rasa yang pahit dan memerlukan pengolahan yang agak rumit kalau kita mau memakannya. Jadi kayaknya kita tidak bisa untuk memakannya langsung ya, karena membutuhkan proses. Dan juga buahnya masih kecil, belum besar. Nanti kalau sudah segini baru kita ambil. Kita rilis kembali. Nah, kemir ke papa. Nah, saya menemukan buah tanaman. Ini sejenis porang atau tumbuhan umbi-umbian yang harganya mahal. Tapi ini namanya bukan porang, ini namanya walur. Ini tidak bisa dimakan ya. Ini mungkin bisa dimakan, saya kurang tahu. Tapi ini memiliki rasa kayaknya tidak tahu ya karena belum pernah coba. Tapi tumbuhan ini gatal, jadi jangan kita dekati. Jangan, tidak bisa dimakan. Harus butuh pengolahan yang jalanannya lumayan terjal dan agak sedikit ekstrim sepertinya ini ya. Kita cari makanan yang bisa dimakan. Lapar, terus semangat. Mendaki gunung, turuni lembah. Saya menemukan tumbuhan apa ini ya? Seperti dia bergetah, tapi ini kayaknya tidak bisa untuk dimakan karena bentuknya juga sepertinya aneh. Ini dulu waktu kecil nih banyak yang bilang, atau anak-anak kecil bilang ini makanan ular, dan saya baru tahu ular itu ternyata vegetarian. Nah, kita lanjut saya next, tinggalkan ini karena bisa dimakan. Ya kemari saya menemukan tumbuhan ciplukan. Ini makanan bisa dimakan. Kayaknya rasanya ini enak. Dia ini masih muda ya. Kalau masaknya itu dia berwarna putih dan daunnya berwarna, bukan daunnya sih, kulit buahnya ini berwarna kuning keputih-putihan dan memiliki cita rasa yang manis asam. Tapi kita coba makanan yang masih mudanya. Kita coba lagi, kita pilih yang agak tua. Kita ambil yang agak besaran ya. Yang agak besaran. Dia juga masih muda. Saya tahu ini rasanya pasti akan pahit juga, tapi kita harus coba, kita review, kita memakannya. Nggak sanggup saya, tapi ini makanan yang bisa dimakan. Kalau kita bertemu di hutan, kita bisa makannya. Dan ini kalau tidak salah, ini saya pernah melihat di suatu postingan, tumbuhan ini laku di pasaran, entah di mana, di Jepang atau di mana.
atau mungkin di Sudan bagian Suriah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada nilai jualnya, dan kalau tidak salah ini bisa untuk obat, bisa untuk. Oke, kita next lagi, kita cari makanan yang bisa dimakan. Nah, saya lihat ada pisang hutan tuh, kayaknya bisa dimakan. Kita ambil. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya menemukan tanaman ini. Ini ya pohon pisang hutan. Pisangnya itu tidak bisa dimakan karena dia memiliki banyak biji. Banyak semut. Tapi kita akan coba olah jantungnya menjadi suatu makanan yang nikmat. Ya. Ini dia. Mari kita makan. Go, kita cari lagi tanaman yang bisa dimakan. Terus ketik kami. Lagi satu tumbuhan yang bisa diolah. Biasanya tumbuhan ini diolah menjadi kulup. Ini dia. Di hutan tuh enak, bro. Banyak makanan tersedia dari alam yang tidak perlu ditanam oleh manusia. Dan bisa kita manfaatkan sebagai makanan. Ibaratnya makanan apa ya? Makanan lauk gitulah. Kita akan coba ambil beberapa, terus nanti kita olah, kita masak, dan kita rasakan bagaimana rasanya tumbuhan ini. Jangan terlalu tamak, teman-teman. Kita ambil secukupnya. Segini aja kayaknya udah cukup. Go, kita cari lagi tanaman yang lain. Saya menemukan lagi tumbuhan. Saya kurang tahu nama tumbuhan ini. Ini tumbuhan juga entah bisa dimakan atau tidak, tapi saya pernah membaca sebuah artikel tumbuhan ini tuh bisa dijadikan sebagai obat. Tapi kita akan mengambilnya, kita akan coba memakannya. Ingat, jangan rakus menjadi manusia. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan perut Anda. Cukup segini udah cukup. Jangan terlalu banyak. Saya menemukan lagi satu tumbuhan yang bisa dimakan. Ya, bisa dimakan nih. Saya lupa namanya. Tumbuhan apa, tapi ini tumbuhan kalau di desa-desa biasanya dijadikan kulup juga, bisa dimasak dan dimakan. Jadi saya akan mengambilnya. Terus pantengin saya, kita makan semua makanan yang telah saya dapat tadi. Kita masak dengan kuali ajaib ini. Oke, terus saksiin terus, jangan kemana-mana, di sini aja. Aku nggak biasa ditinggalin. Ya mete. Aku nggak biasa ditinggalin. Ya bete. Ingat, ambil secukupnya, jangan berlebihan. Kita udah dapat, udah cukup lah, cukup untuk mengganjal perut ini. Sekarang kita waktunya untuk mengolah, memasak apa yang telah saya dapat tadi di tempat rumah ajaib ini, di singgasana saya yang mantap. Ayo langsung aja. Tempatnya sangat lumayan bagus, bisa untuk beristirahat dan makan-makan. Cerita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang. Ku takkan henti bertahan hingga nanti.
Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Terpesona, aku terpesona menatap wajahmu yang manis. 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 Semoga enak dan kita akan mencicipinya, dan pastinya ini pasti rasanya enak ini karena sudah lapar bro. Wah, saksin terus. Asap. Lama masaknya bro, membutuhkan waktu yang ya kira-kira kayaknya sebenarnya ini 1 jaman baru dia masak. Baru lapar. Nah, ini buat Chef Bobon Santoso. Chef di Wise. Nah, tapi saya panggilnya Chef ya, Chef Bobon Santoso. Sekarang saya juga bukan agak sih, ngefans sama dia. Buat Bobon Santoso, Master Sifu. Buat Bobon Santoso, cobain masak-masak di alam. Ya, saya udah pernah nonton tuh videonya Bobon Santoso yang masak di sungai. Kalau bisa, kalau masak babi ya, babinya tuh dicari di hutan, jangan beli jadinya. Datang ke hutan, cari masakan di hutan-hutan, baru dia makan dengan cara yang bodoh. Nah, itu baru sakti Bobon Santoso sebagai master chef saya, sipu saya. Nah, oke, tungguin masaknya nih, baru kita makan-makan. Jatuh. Ya, ini tadi ada 1, 2, 3, ada 4 tanaman atau 4 tumbuhan yang saya dapat tadi saat survival. Saya akan coba ya, pertama kita rasakan yang ini ya. Ini namanya pohon kenikir. Nah, biasa emang dijadikan kulup dia. Tapi kita rasakan dulu, kita campur dengan lombok karena tidak mungkin saya makan begini ya, karena kayaknya ngeri sekali. Rasanya gimana ya? Gimana ya?
belum masak, rasanya pahit, berpasir, dan rasa pohon kenikirnya nih khas sekali. Kayaknya next lah, next. Kita coba. Nah, tanaman yang ini aku juga nggak tahu namanya. Ini saya nggak tahu namanya tanaman apa, pohon apa, tapi ini sering dijadikan bahan lalapan atau kulup bagi warga-warga desa ya, di pedesaan ya. Langsung aja coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Ya enak. Rasanya enak. Nggak pahit. Ini lebih mirip rasa bayam ya. Mirip kayak rasa bayam. Nih. Jadi enak, tapi kita coba yang lain ya. Jangan ini saja. Enak sekali. Tanaman ini ya, tanaman yang katanya bisa untuk obat. Saya tidak berani makan terlalu banyak karena nggak tahu ya bisa dimakan apa enggaknya. Tapi ini memang untuk obat, airnya bisa diminum sebagai obat. Kelihatan kan? Bisa dimakan tapi pahit. Kalau saya pribadi nggak sanggup makan, pahit. Nah, yang ini namanya jantung pisang. Ini kayaknya kalau ini memang bisa dimakan sih, karena saya sering memakan ini, tanaman ini dimasak sayur. Tapi kayaknya ini belum masak, masih keras dia. Keras sekali. Tapi tetap kita akan coba memakannya. Lihat. Enak sekali. Enak sekali. Next. Nggak mampu. Nggak mampu. Nyerah. Ini makanan semua bisa dimakan ya teman-teman, asal pengolahannya baik. Semua tanaman ini bisa dimakan. Dan kalau ini ya, ini rasanya enak sekali, apalagi di santan, di sayur tumis ya. Cuma tadi masaknya belum masak. Saat dimasak tumpah, jadi terpaksa diangkat. Ya. Sekian ya rasa video saya. Terus saksikan di channel saya. Enak sekali.